Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Sukamto Sastro di Mejo Channel, semoga masih bersama kami dan berkenan mengikuti dengan subscribe, like, dan komen. Hari ini kami mencoba membuat sebuah motivasi, yaitu ketenangan jiwa serta melakukan kontrol pikiran. Baik, tenang jiwa, kontrol pikiran kita. Nah, yang pertama adalah seringkali kita kadangkala meremehkan diri sendiri. Tidak sedikit orang yang tidak membuat nilai pada dirinya, merasa nervous pada orang lain, merasa tidak mampu, padahal dirinya banyak potensi, dirinya ada kekuatan, tetapi orang yang tipe seperti ini adalah selalu meremehkan diri sendiri. Nah, jika kita tak bahagia ya dengan hidup kita, dengan gaya kita, maka perbaikilah sistem yang salah, langkah yang salah, pola pikir yang salah, hati yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah atau qanaah. Maka ketika kita ada masalah, maka koreksi diri. Begitu koreksi diri, maka temukan bahwa ada terapi yang menjadi solusi. Nah, yang berikutnya adalah jangan pernah memunculkan kebencian. Ya, jangan pernah memunculkan kebencian dalam hidup ini. Ya, bahkan jangan sedih ketika ada orang yang mengatakan hal yang buruk untuk menjatuhkan diri kita. Karena mereka membuat kita justru makin kuat. Maksudnya begini. Ketika interaksi sosial ada orang yang menjatuhkan kita, menjatuhkan kamu, maka tidak perlu sedih. Kita tetap tersenyum saja. Kalau memang levelnya tidak sama, ya sudah nggak usah dianggap levelnya. Kalau memangnya levelnya sejajar, tetapi kontraproduktif di dalam kegiatan, lepaskan saja. Maka jangan biarkan orang-orang orang tertentu mengganggu pikiran kita, membuat kita menjadi carut marut. Maka jangan membenci mereka yang mengatakan hal buruk atau tidak suka atau memaki. Siapa tahu justru dari dia ini menjadi bagian kontrol kualitas hidup. Siapa tahu dengan kritikan, kita mungkin yang alfa bisa ngerti kekurangan kita. Mungkin masukan seseorang, membuat kita semakin cerdas. Jadi kadangkala kita harus belajar dari situasi kondisi yang terjadi. Baik. Yang perlu dicermati lagi begini. Pak, kita ini kan hidup di dunia. Kita tidak bisa dong melepaskan dunia. Betul. Kita setuju bahwa hidup di dunia bukan melepaskan dunia. Tetapi yang terpenting hidup kita tidak dikendalikan dunia. Kami ulang. Hidupnya tidak dikendalikan dunia. Justru dunia itu yang kita lakukan kendali. Kita melakukan kontrol. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah di khalifah di muka bumi. Maka bisa dipastikan semua langkah harus dilakukan hal-hal yang positif, pikiran yang positif, lisan yang baik, tindakan yang benar serta jujur. Maka niat dan pikiran yang positif tadi akan membuat solusi dalam kehidupan. Nah, ada juga yang mengatakan begitu. Cintai apapun yang ada di dunia dengan sewajar-wajarnya. Karena apapun yang ada di dunia tidak ada yang abadi. Anda bayangkan. Kita ini makhluk dunia, sudah berapa tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kita ini makhluk dunia, singgahan sementara. Tujuan hidup kita bukan dunia. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Maka dunia ini hanya aksesoris belaka. Ya, aksesoris belaka.
Maka jangan pernah sedih untuk urusan dunia. Ya sewajarnya saja bekerja, mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan, untuk investasi, bahkan untuk membayar hutang. Maka harus dilakukan terapi-terapi yang positif. Jadi belajarlah memahami bahwa tidak semua hasrat, tidak semua kebutuhan, tidak semua keinginan itu bisa terpenuhi. Barangkali pada masa tertentu dia rezekinya lancar. Begitu ada persoalan. Nah, sehingga kadang-kadang orang itu salah satu kegagalannya adalah apabila segala bentuk keinginannya harus terlaksana. Nah, ini parah. Yo nek wong tuane ndidit, nek ora duit. Ya kalau barang yang dituju itu ada, kalau tidak ada, misalnya kita berada di pinggiran Blora sana, memang nggak gampang. Maka saya katakan, baiklah jalani saja kehidupan ini. Tidak boleh meyek-meyek. Ya. Kemudian kita sampaikan bahwa jangan pernah memandang sebelah mata pada orang lain. Ya. Apalagi apapun yang kita miliki, maka kita kelola sebaik mungkin, kita tata, kita rapikan. Maka jangan pernah menyepelekan apapun yang telah kita miliki, karena mungkin yang kita miliki itu sangat diinginkan oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita itu, ya itu, la in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ya, itu teman-teman semuanya sudah paham. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Korelasinya adalah ketika syukur ditambahi nikmatnya. Ketika kufur ya sudah tidak bisa menikmati kebahagiaan yang diraih. Jadi sekali lagi lakukan terus langkah-langkah yang positif demi kebaikan kita. Jangan pernah merasa hebat kemudian menyepelekan, jangan pernah ya. Jadi apapun harus ditanggapi dengan serius, maksudnya sesuai dengan proporsinya. Ketika sesuai dengan proporsinya kan enak. Jadi jangan mengedepankan syahwat atau keinginan. Kadang belum tentu semua terlaksana dengan baik gitu. Dan sekali lagi semuanya dilakukan bahasa Jawa sakmadya. Ya, yen sakmadya uripe bakale mulya. Nek kesusu muluk barang sing melok. Nah, tundone nek gak ngati-ngati dadi keselek gitu. Orang yang mengejar, maaf ya, A, B, C, D, kadang dia tidak melihat potensi diri, ya. Kadang dia tidak melihat potensi kekuatan finansial. Nah, yang terjadi sehingga menjadi masalah. Maka sekali lagi, cintai apapun yang ada di dunia ini dengan wajar. Dengan wajar, ya. Karena apa? Yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini makhluk fana dan tidak mungkin abadi. Jadi sekali lagi kita gunakan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Kalau tidak, jadi berantakan. Nah, bagaimana ketika dalam perjalanan kadang-kadang kita ragu? Ya, mungkin jeda sejenak ya. Jeda sejenak, pikirkan kenapa ini terjadi. Kenapa sampai telat. Ya, kenapa ada persoalan seperti ini yang belum diurai. Maka singkirkan keraguan. Keraguan ya, bukan merupakan lawan dari keyakinan dan keyakinan. Ya, jadi keraguan bukanlah merupakan lawan dari keyakinan, namun keraguan adalah bagian daripada keyakinan. Jadi maksudnya beginilah, segala sesuatu ketika bisa dikontrolkan, dikondisikan, misalnya ketika kita akan pergi naik mobil, diperiksa dulu mobilnya, ya ban serepnya. Artinya kalau ada sesuatu bisa dikawal.
Maka ketika kita membutuhkan sesuatu yang tak kunjung didapatkan, maka Allah meminta agar kita sabar. Nasta'inu bisobri wa sholah. Ya, jadi sekali lagi harus sabar. Minta pertolongan Allah lewat sholat atau mungkin grup-grup lain begitu. Ya. Jadi keyakinan adalah ketenangan di dalam hati yang tidak akan bisa kita dapatkan tanpa permenungan yang dalam. Ya. Jadi keyakinan adalah ketenangan di dalam hati yang tidak akan bisa kita dapatkan tanpa perenungan yang mendalam. Jadi maksud saya bagaimana? Terus lakukan kebaikan, lakukan kebenaran. Jangan sekali-sekali, melakukan keburukan apalagi saksi palsu dan menggunakan item-item yang sifatnya berisiko. Makanya sekali lagi harus dicermati. Maka jangan lupa kata kuncinya kita ikhlas. Ikhlas itu menerima kekurangan dan terus berkreasi dari setiap kesalahan. Karena itu akan menjadikan kita kuat di dalam menjalankan kehidupan. Ya, kehidupan itu sangat keras, maka kita harus tantang, kita harus taklukkan. Jika tidak, ya ini menjadi masalah baru begitu loh. Nah, kata bijak yang menenangkan hati. Nah, hidup tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah satu di antara cara Tuhan ya menjadikan kita, pribadi kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih dewasa gitu. Kemudian yang kedua, apakah sebenarnya itu terlambat toh? Sebenarnya begini, tak ada kata istilah terlambat ya. Yang ada mungkin sedikit tertunda. Nah, tak ada kata terlambat untuk merubah. Masa lalu hanyalah pendewasaan diri. Ya. Jadi kalau kita ingin berubah, ya terus inovasi. Kalau misalnya ya bisa saja, tetapi lakukan inovasi kehidupan. Nah, berikutnya, ketika kita jatuh, maka jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba. Jadi itu kawan, jadi jika kita takut melangkah, dialah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan, niscaya akan ditemukan bahwa setiap manusia pasti akan jatuh. Nah, jangan pernah sia-siakan hidup ini. Ketika usia sudah merambah senja, maka kelebihan kita adalah kita mampu memulai dan kita juga juga mampu untuk mengakhiri. Nah, maka hidup ibarat seperti naik sepeda. Agar tidak terjatuh dari sengaja dan menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak dan mengajukan kaki. Baik, banyak orang sekitar kita gagal meratapi nasib, gagal berkeluh kesah, tapi tidak mencari solusi. Loh, kenapa begitu? Lah faktanya ya belum ada yang membuat. Nah, gitu. Jadi sekali lagi semoga semuanya baik-baik saja. Terus berbenah diri, memperbaiki diri, kualitatif KPL mungkin ya, kualitatif kehidupan ya. Sekali lagi kita harus terus lakukan perbaikan demi perbaikan. Misalnya begini, hidup itu seperti naik sepeda. Agar tidak terjatuh dari sepeda dan menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak dan mengayuhkan kaki. Nah, itu kata kuncinya. Jadi misalnya kita punya usaha sebagai KPL ya, Kikosias pupuk lengkap, kita harus sabar. Banyak pernik pupuk subsidi yang menjadi masalah. Bisa juga kita, menjual dengan konsep yang bagus. Nah, itu kawan, jadi sekali lagi banyak hal yang kami sampaikan tadi. Mungkin kalau ada sesuatu yang lewat atau kurang berkenan mohon dimaafkan. Yang pasti teruslah berlatih, teruslah menjaga diri, teruslah memunculkan kekuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.